dongeng. Nah, kita simak baik-baik penjelasan ini. Selamat belajar dan selamat menyaksikan. Dongeng adalah cerita khayalan yang tidak benar-benar terjadi. Biasanya, dongeng bersifat menghibur dan memiliki nilai pendidikan. Cerita dalam dongeng biasanya dibuat karena terinspirasi dari suatu kejadian atau peristiwa. Apakah kamu suka membaca dongeng? Saat membaca dongeng, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Nah, di sini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ya nak ya. Mari kita simak sama-sama untuk beberapa hal tersebut. Hal-hal yang perlu diperhatikan ketika membaca teks dongeng antara lain. Yang pertama, lafal. Lafal adalah mengucap kata dengan tepat, lalu menggunakan frasa yang tepat, bukan kata demi kata. Yang kedua, intonasi suara. Yang pertama, jika kalimat yang diakhiri dengan tanda titik, maka intonasi suaranya datar. Yang kedua, jika kalimat yang diakhiri tanda tanya, maka intonasi suaranya menurun. Nah, yang ketiga, jika kalimat diakhiri tanda seru, maka intonasi suara agak naik. Bagaimana nak? Sudah mengerti mengenai intonasi suara? Yang selanjutnya, ekspresi. Membaca dengan penuh perasaan. Ekspresi wajah harus sesuai dengan isi dongeng. Jika isi dongeng sedih, maka ekspresi wajah sedih. Jika isi dongeng bahagia, maka ekspresi wajah bahagia. Jadi ekspresi juga mempengaruhi teks dongeng tersebut. Yang kedua, tanda baca. Saat membaca ketemu tanda koma, pembaca berhenti sebentar lalu dilanjutkan kembali. Saat membaca bertemu tanda titik, pembaca berhenti, kemudian mulai membaca kalimat berikutnya. Nah, bagaimana nak? Kita lanjut lagi untuk yang selanjutnya, yaitu suara. Saat membaca, suara lantang dan dapat didengar oleh pendengar dengan jelas, sehingga pendengar dapat memahami isi dongeng. Jadi suara juga harus jelas dan supaya pendengar bisa mendengarkan dengan baik. Kita dapat menceritakan kembali isi dongeng yang telah dibaca kepada orang lain. Langkah-langkah menceritakan kembali isi dongeng yaitu: yang pertama, membaca dongeng secara berulang-ulang. Yang kedua, mencatat tokoh-tokoh dalam dongeng. Yang ketiga, mencatat tempat-tempat kejadian yang ada dalam dongeng. Yang keempat, menulis dongeng dengan bahasa sendiri. Yang kelima, mencatat hal-hal penting dalam dongeng. Yang keenam, yaitu melatih diri melisankan isi dongeng. Dan yang terakhir, menceritakan kembali isi dongeng. Jadi harus dipahami dulu mulai dari yang pertama sampai yang ketujuh. Dipahami dengan baik biar bisa menceritakan kembali isi dongeng tersebut ya nak. Ciri-ciri pesan moral pada dongeng antara lain. Yang pertama, pesan moral selalu baik. Jadi pesannya harus baik. Yang kedua, biasanya terletak di akhir cerita. Dan yang ketiga, bisa dilihat dari karakter tokoh utama. Jadi, kita harus pahami dulu ketiga ini supaya tahu mengambil pesan moralnya atau pesan amanatnya.
Oke nak, bagaimana? Apakah anak Bapak sudah mengerti? Jika belum mengerti, tonton kembali. Dan jika sudah mengerti, kita lanjutkan. Karakter tokoh-tokoh dalam dongeng. Dalam sebuah dongeng terdiri dari beberapa tokoh. Tokoh adalah orang atau subjek yang menjadi pelaku atau pemeran dalam cerita atau dongeng. Berdasarkan karakternya, tokoh dalam dongeng dibagi menjadi 3, yaitu protagonis, antagonis, dan tritagonis. Jadi kita harus pahami ketiga tersebut. Nah, untuk memahami ketiga tersebut, kita ulang kembali. Protagonis adalah tokoh yang berwatak baik. Jadi protagonis ini berwatak baik. Nah, jadi ingat ya nak ya, protagonis berwatak baik. Contohnya kalau dalam cerita dongeng itu ialah bawang merah dan bawang putih. Maka bawang putih adalah berwatak baik. Nah, sekarang kita lanjut antagonis. Antagonis adalah tokoh yang berwatak jahat. Jadi, yang berwatak jahat ini contohnya dalam cerita dongeng bawang merah dan bawang putih, maka bawang merahnya termaksud antagonis. Tritagonis adalah tokoh yang sering menjadi penengah antara tokoh protagonis dan antagonis. Jadi sudah dipahami dari ketiga tersebut ya nak ya. Jadi sudah tahu kan apa protagonis, apa itu antagonis, dan apa itu tritagonis. Jadi jika ada nanti soal seperti ini, sebutkan 3 karakter yang ada di dalam dongeng. Maka kamu jawablah seperti ini beserta contohnya. Oke nak, jika kamu sudah pahami ini, maka apapun soal nanti yang diberikan mengenai dongeng, maka kamu akan bisa menjawabnya. Untuk tugasmu, silahkan tulis hal-hal penting yang ada di video ini di buku catatanmu. Lalu buka LKS-mu halaman 31, pelatihan pembelajaran 2, kerjakan nomor 1 sampai 20 pilihan berganda. Oke anak didik kami, jika ada pertanyaan silahkan chat sama Bapak. Dadah.